Oke, sekarang kita ingin bahas bagaimana cara kita ridha, berlapang dada, atau agar kita bisa bersabar ketika terkena musibah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak ikhwan dan akhwat untuk merenungkan beberapa renungan-renungan agar kita bisa ridha dengan hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Yang pertama yang kita renungkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya musibah atau hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai namanya musibah. Apakah kecil atau besar, semua yang tidak kita sukai namanya apa? Musibah. Bahwa musibah yang menimpa menggugurkan dosa-dosa. Ini di antara hal yang kita ridha, ya sudahlah. Menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bihi khatayahu." Tidaklah sesuatu yang tidak disenangi oleh anak Adam menimpanya, apakah sakit, apakah letih badannya, apakah hazan kesedihan yang menimpa masa lalu yang selalu teringat-ingat, atau hammin yaitu kekhawatiran di masa depan, nanti gimana, kekhawatiran gimana anak nanti sekolahnya, gimana usaha saya, gimana tentang namanya ham. Wala adzan, gangguan orang zalimi dia, baik perkataan, baik perbuatan, mengganggu dirinya terkait dengan harga dirinya, terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, mengganggu di medsos, mengganggu di status, mengganggu di WhatsApp, terganggu. Hatta syauka yushaquha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu bihi khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan kekuatan potensi untuk menggugurkan dosa dengan musibah sangat besar. Sangat besar. Oleh karenanya, ketika sakit sederhana, sakit demam, ketika Rasulullah mendatangi seorang wanita kena demam, kemudian dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "La tasubbil humma", janganlah kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan apa? Karat besi. Alat pandai besi dengan panas yang tinggi mudah menghilangkan karat besi, mudah. Sebagaimana demam mudah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Itu demam. Bagaimana penyakit-penyakit lebih dahsyat? Demam kita masih kuat, tapi bagaimana penyakit yang lebih ngeri, kanker, penyakit macam-macam ya. Yang apalagi berlanjut-lanjut, betapa banyak dosa yang berguguran dengan penyakit tersebut. Makanya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW berkata, "La ba'sa, tahurun insyaallah." Tidak mengapa kau terkena musibah. Tahur, insyaallah sebagai pembersih dosa-dosamu. Kita tidak ingin sakit ya. Siapa yang ingin sakit? Enggak ada. Dan jangan berdoa minta dikasih sakit, jangan. Kita disuruh minta kesehatan. As'alukal afiyah. Kami mohon apa? Kesehatan. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Tidak semua yang kita minta itu maslahat buat kita. Dan kita sadar bahwasanya kita ini tiap hari bermaksiat, apalagi yang bermedsos pasti bermaksiat. Pasti, tidak mungkin tidak bermaksiat. Pasti lihat perempuan ada yang terbuka auratnya. Nonton berita, pasti wanita tidak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung pun dia bersolek, itu tidak. Kemudian lihat rambutnya, maksiat atau bukan? Lihat rambut perempuan lain. Ibu jawab maksiat. Bapak ini kayaknya itu dari dalam, dari hati yang paling maksiat. Ya, maksiat jelas. Maksiat. Namun kita sendiri sudah menganggap itu biasa. Bahkan saking biasanya kita kirim kadang. Misalnya ada cerita-cerita lucu atau ada prank-prank yang isinya perempuan tidak berjilbab, kita kirim ke grup. Seakan-akan bukan maksiat, sementara kita sedang sebar maksiat. Ingin bikin teman-teman ketawa padahal isinya apa? Maksiat. Dan dia tidak merasa bersalah. Saking dosa itu benar-benar merajalela, menyebar sehingga seorang melakukan seakan tidak bersalah. Dan benarlah sabda Nabi SAW, "Kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahala." Allah mencatat bahwasanya anak Adam pasti kecipratan terkait zina dan dia pasti terkena dan tidak mungkin selamat. Wal ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina di antaranya dengan memandang.
Dan ini maksudnya ini pengantar zina. Pengantar zina memandang, mendengar nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat, rayuan-rayuan, sentuhan tangan, sampai akhirnya wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Tinggal kemaluan yang meneruskan, membenarkan dengan berzina atau tidak. Tapi penglihatan, pendengaran, ini semua pengantar kepada zina. Nah, kalau kita sudah berinteraksi dengan medsos, kita pasti bermaksiat. Itu dosa, baru dosa mata. Belum dosa telinga, dengar gibah, namimah, dengar riba kok lezat. Ya, ada orang mulai gibah terus itu kan berarti lezat. Kalau kan gibah tuh, nah, itu kita kan jarang, kita kalau orang dengar cerita kejelekan orang terus, oh gitu ya. Terus ya. Saya baru tahu. Terus udah selesai semua, akhirnya kita mendengar dengan nikmat. Itu namanya dosa atau bukan? Dosa. Berarti kan dosa telinga banyak, dosa hati banyak lagi. Hasad, dengki, suudzon, merendahkan orang. Nah, kalau hitung dosa kita sangat banyak. Ustaz, bukankah kita sudah istighfar? Sering istighfar, tapi istighfarnya tidak berkualitas. Sehingga meskipun sudah beristighfar, sudah bertobat, masih ada sisa dosa. Di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut adalah dengan dikasih musibah. Kasih musibah. Ingat, jangan minta musibah ya. Tapi kalau datang musibah, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Ini potensi untuk menggugurkan dosa paling cepat yang terjadi terkasih apa? Musibah. Maka dengan demikian kita ridha dengan musibah yang menimpa kita. Terkadang kita gelisah. Sebagian masyayikh sebenarnya mengatakan, terkadang alhamdulillah Allah kasih kau musibah ringan, gelisah, tiba-tiba gelisah, khawatir, itu sudah menggugurkan dosa. Ya. Allah tidak patahkan tulangmu, Allah tidak patahkan jarimu, Allah tidak, cuma buat gelisah itu saja. Tahu-tahu air mata keluar, sedih. Ya. Itu sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Namun yang perlu saya ingat, musibah itu tidak otomatis menggugurkan dosa. Tetapi dia hanya menggugurkan dosa jika kita bersabar. Karena yang dinilai oleh Allah pahala atau tidak adalah sikap hamba, bukan kejadian alam tersebut. Paham? Kejadian alam itu Allah takdirkan. Yang jadi penilaian Allah sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bukan berarti orang terkena ujian otomatis kemudian dosanya berguguran, tidak. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi dosa tersebut? Dia sabar atau tidak? Kalau tidak sabar tambah parah. Kalau tidak sabar, dia semakin banyak dosanya. Dia harus sabar, baru dosa-dosanya berguguran. Baik, agar kita ridha dengan musibah yang menimpa kita, ya, adalah kita tahu bahwasanya musibah bisa meninggikan derajat. Jadi fungsi musibah itu dua. Jika kita sabar, dia menggugurkan dosa sekaligus plus meninggikan apa? Derajat. Sekaligus plus meninggalkan derajat. Siapa yang bersabar, derajatnya naik, levelnya naik. Kata Nabi SAW, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi, thumma salihun, kemudian orang saleh, thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya, level keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balahi. Kalau imannya kokoh tegar, Allah tambah levelnya, tambah lagi musibahnya. Ya. Allah tambah musibahnya. Wa in kana fi imani riqqatun khufifa anhu. Kalau ternyata dia tidak kuat, Allah ringankan ujiannya, ya. Inna idzamal ajr ma'a idzamil bala, ya. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi musibah kepada mereka. Makanya orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Nah, kalau antum jarang musibah, senang-senang dari lahir sampai mati senang terus, ya ini masalah. Kok ketawa terus dari lahir sampai mati? Apa ada orang itu juga? Enggak ada, sama aja. Tapi mau saya, orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Dan Nabi sendiri mengatakan, kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Karena musibah sangat mudah mengangkat derajat. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mencatat pada seorang hamba kedudukannya di surga. Tetapi ternyata amalannya tidak bisa mendongkraknya naik ke tingkatan tersebut. Maka Allah timpakan musibah kepadanya, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya.
Lalu Allah buat dia sabar, maka dia terdongkrak naik ke tempat yang tinggi. Artinya Allah lihat, dia sudah puasa, dia sudah sholat malam, belum bisa mendongkrak, dia sudah masuk surga, tapi Allah ingin dia surga lebih tinggi. Maka cara yang tepat untuk buat dia cepat naik ke surga yang level tinggi, dikasih musibah dan dia sabar. Ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah cara tercepat untuk meraih surga yang tinggi jika seorang sabar menghadapinya. Jika seorang sabar menghadapinya. Ya. Tapi ini agar seorang terkena musibah dia mendapatkan dua keuntungan langsung, dosa-dosanya dikurangi, kemudian derajatnya ditinggikan. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk sabar dengan musibah dan semoga bisa ridha dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya, yang ini yang ketiga ya. Semakin pilu suatu musibah, semakin sakit suatu musibah, maka semakin besar pahalanya, semakin besar bahagia yang kau dapatkan. Semakin pilu, kau semakin bahagia. Semakin sakit, semakin bahagia. Semakin sakit, bidadarinya semakin cantik. Gampangannya gitulah ya. Semakin sakit, bidadari semakin apa? Semakin cantik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab law anna juludahum fid dunya kanat tuqarrad bil maqarid." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhirat kelak orang-orang ahlul afiyah yang hidupnya nyaman-nyaman saja di dunia, jarang kena musibah, lahir sudah kaya, dapat warisan, kemudian nikah sama perempuan cantik, rumah besar, mobil mewah, selalu ikut fitness, enggak pernah sakit. Nyaman, ganteng. Ada orang seperti itu? Ada juga ya, meskipun jarang-jarang. Tapi masih ada orang seperti itu, nyaman terus. Terus dia ternyata soleh juga, ternyata dia ke masjid, ternyata dia ke umrah, waktunya haji bintang 5, yang lain bintang 7, dia bintang apa? 5. Terus dia meninggal. Dia masuk surga. Terus dia ketemu temannya yang dulu suka sakit-sakitan, baju robek-robek, istri ngomel melulu, mobil masuk bengkel melulu, kalau kerja ditipu orang terus. Subhanallah. Rumah pulang istrinya sakit, anaknya sakit, tagihan gak lunas-lunas, musibah menimpa dia terus. Ternyata sama mau surga. Ternyata surga dia terlalu tinggi dibandingkan surganya orang yang afiah tadi. Ketika dia melihat orang yang susah tadi dapat surga yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, maka dia berangan-angan, seandainya saya dikembalikan di dunia dulu waktu di dunia, seandainya dulu waktu saya di dunia ada gunting kemudian menggunting kulit-kulit saya supaya saya dapat pahala yang banyak. Jadi kaedahnya semakin pilu semakin apa? Bahagia. Ya. Semakin sakit semakin apa? Bahagia. Dan itu Anda akan rasakan pertama kali di alam barzah sebelum di akhirat. Benar kita semakin pilu, tapi ini kepiluan ini akan menjadi semakin bahagia. Jadi sabar aja. Pilu sih pilu, nangis sih nangis. Ya sudahlah sabar aja. Insya Allah jadi kebahagiaan yang besar. Kaedahnya semakin pilu semakin bahagia di akhirat kelak.